Kalau dibilang merugikan ya merugikan banget mas. Tanahnya kan muatan truk itu kan tanahnya kan berjajaran. Pasir silika merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan industri serta pembangunan. Material ini berasal dari kawasan perbukitan dan melalui berbagai tahap pengolahan sebelum akhirnya dipasarkan. Kali ini saya berada di salah satu Kabupaten Tuban, tepatnya ini adalah bukti bahwasanya pengaruh dampak pertambangan itu sangat sangat merugikan masyarakat juga. Inilah mungkin banyak jalan-jalan yang berlubang, terus banyak juga tebing-tebing yang berlubang. Ini mungkin salah satu efek ekologi bagi masyarakat juga. Dan juga saat ini saya juga berada di salah satu jalan yang berlubang atau terputus dikarenakan efek tambang juga. Ini sangat fatal sekali, sampai juga retak-retak juga ini teman-teman. Bisa dilihat juga ada bukti nyata bahwasanya dampak daripada tambang ini sangat bahaya sekali buat masyarakat, khususnya di daerah sini. Selain memberikan dampak ekonomi yang bagus kepada masyarakat, tambang juga memberikan dampak yang negatif, terutama bagi lingkungan. Dan ini salah satu contoh jalan yang terputus ya, akibat adanya tambang. Di sini juga terdapat retakan-retakan yang membahayakan masyarakat. Dan ini di sekitar sini, ini langsung berbatasan dengan kebun-kebun milik warga. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa bahaya akan membahayakan para petani di sini. Satu, kehilangan lahan, yang kedua terdapat bencana naudzubillah ya, longsor yang terjadi di sini. Di situ adalah jalan yang terputus ya gara-gara tambang, teman-teman. Terus yang ini akses warga, ini yang jalan yang aman. Tapi juga dapat membahayakan karena jarak tebing dengan jalan yang dilewati warga itu sangat dekat sekali. Bagi sebagian masyarakat, aktivitas pertambangan dan pengelolaan pasir silika telah menjadi sumber penghidupan yang menopang kehidupan sehari-hari. Jadi kali ini saya berada di bawah ya, yang tambang tadi, dan bisa kita lihat di sebelah atas itu adalah ladang milik warga. Dan kalau kita lihat itu masih ada pohon jagungnya, dan ini menurut saya sangat membahayakan ketika ada petani yang memanen jagungnya atau mengolah lahannya, karena bisa kita lihat di sini juga sangat-sangat tinggi ya, dan curam sekali. Seperti yang kalian lihat, di sini adalah kondisinya. Bayangkan kalau misal ada longsoran seperti ini, ada orang di bawah, perihnya sampai sana guys. Ini adalah tahapan awal dari proses penambangan pasir. Jadi setelah proses penambangan ini, pasir-pasir akan dibawa oleh truk-truk ke tempat penyucian pasir. Nah, kita lihat video selanjutnya. Baik teman-teman, saat ini saya sedang berada di rumahnya teman saya. Baik mas, selanjutnya ke pertanyaannya ya, apakah benar di desanya mas ini ada pertambangan? Kalau pertambangan tidak ada, tapi kalau misalnya dibuat lewatan truk yang muat pasir itu ada. Jadi secara tidak langsung desanya mas ini terdampak. Iya, soalnya di jalan itu kan ada pasir-pasir. Kalau misalnya ada pasir-pasir kan pas saat hujan ataupun tidak itu jalannya licin gitu, jadi membahayakan yang bersepeda. Oke baik. Nah, ini mas ada beberapa pertanyaan ya. Apakah ada perubahan kondisi lingkungan sejak adanya tambang ini? Jelas ada mas. Soalnya banyak pasir yang dimuat sama truk itu banyak yang jatuh gitu.
Jadi di pinggir-pinggir jalan ini banyak kayak istilahnya itu kayak tanah yang dimuat itu berjajaran di jalanan. Jadi kalau misalnya dibilang berdampak ya berdampak mas. Soalnya membahayakan juga yang bersepeda itu. Oke, baik. Kayak ini misalnya polusi juga. Polusi kan jadi kayak udara itu enggak segar lagi gitu loh. Kayak berdebu, kayak banyak polusi lah. Terus kondisi jalan saat ini gimana mas? Untuk kondisi jalan ini masih lumayan bagus ya kalau di desa saya. Tapi kalau di desa sebelah itu sudah rusak. Soalnya sering dibuat lewatan dan saya juga sering lewat ke desa sebelah. Soalnya itu lewatan rumah saya gitu mas. Jadi saya tahu ini kan jalan yang biasanya dibuat lewatan truk tambang. Jadi ya jalannya rusak. Kalau misalnya jalan di desa saya itu ya lumayan lah. Tapi tetap banyak pasir yang berjajaran di jalan. Oke. Tapi sejauh ini dari pihak tambang itu ada nggak usaha untuk memperbaiki atau gimana, solusinya nggak ada? Kalau sejauh ini nggak ada mas. Kalau misalnya banyak pasir yang berjajaran di jalan itu seharusnya kan ada yang membersihkan. Tapi itu nggak ada mas. Mungkin ini mas, dari beberapa yang sudah sampean sebutkan tadi, ada nggak satu kasus atau mungkin kejadian mungkin ada yang terluka atau gimana terkait dengan tambang tadi? Ada mas. Kemarin itu pas habis ada mobil tambang lewat, itu malamnya kalau nggak salah itu hujan ya mas. Nah sorenya ini ada saya kan punya tetangga mas. Nah tetangga saya ini jatuh mas. Pas dia mau itu voli, ekstra voli ke sekolah. Pas pemberangkatannya itu dia jatuh dan banyak luka di badannya mas, kayak dijahit. Jadi ya kalau dibilang merugikan ya merugikan banget. Jatuhnya gara-gara apa? Jatuhnya gara-gara ini mas, tanahnya kan muatan truk itu kan tanahnya kan berjajaran. Nah itu saat itu kan hujan juga. Nah otomatis licin kan. Nah licin jadi terpleset kalau nggak salah. Jadi efek jatuhan pasir tadi. Mungkin harapannya masnya terhadap tambang ini apa? Sedikit harapan buat ini ya tambang ya. Kalau misalnya desa saya dibuat muatan lewat itu kayak truk pasir, itu harapan saya ini sih cuma kalau misalnya ada pasir yang berjajaran di jalan itu dibersihkan. Nah terus juga kalau misalnya siang itu kan banyak pengendara yang ya riwa-riwi lah istilahnya kayak gitu. Terus saran saya ini kalau misalnya nggak siang itu kan kalau siang kan benar-benar kayak polusi banget lah. Nah saran saya ini di malam hari aja. Malam hari itu kan nggak banyak orang berkeliaran. Ya itulah saran saya. Pokoknya malam agar polusi ini tetap terjaga gitu. Ya seperti tadi yang tanah yang berjajaran di jalanan itu ya dibersihkan kalau misalnya sudah dibuat lewatan. Soalnya kan lewat aja kan nggak bayar, apalagi di desa orang. Itu harapan saya. Oke, kali ini saya berada di tempat pencucian daripada pasir-pasir tadi yang ditambang. Nah, di sini ada limbah yang sudah disaring, limbah yang sudah dicuci. Jadi ini bukan pasir ya. Ini butiran tanah-tanah kecil yang masih bisa diselamatkan. Tapi yang tidak diselamatkan, dia langsung dibuang ke sungai langsung. Ya, seperti ini. Ini kan sangat mencemari lingkungan dan ini langsung berhadapan dengan laut. Di sana itu langsung laut. Dan di belakang saya itu, di sebelah kaki saya itu ada tempat pencucian pasirnya. Itu ada yang dari cuci, ada yang
belum dicuci. Ini juga limbah langsung dibuang di pinggir laut. Berapa miliknya? Air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan kini perlahan berubah keruh akibat limbah cucian pasir silika yang dibuang ke laut. Di balik tingginya permintaan pasir silika, aktivitas penambangan dan pencucian terus dilakukan dalam skala besar. Ekskavator digunakan untuk menggali sekaligus memudahkan proses pencucian pasir silika dalam jumlah besar. Namun, di balik kemudahan tersebut, limbah hasil pencucian justru dialirkan ke sungai hingga bermuara ke laut. Oke, kali ini saya sedang berada di pantai, di hulu sungai ya. Sungai yang tadi jadi tempat pembuangan limbah sisa pencucian pasir silika tadi. Lihat betapa mirisnya limbah langsung bertemu dengan air pantai ya. Tuh, di sana itu ombaknya berwarna coklat. Inilah sisa hasil pencucian pasir silika. Lumpur halus yang tampak sederhana ini merupakan limbah yang dihasilkan dari proses pencucian pasir sebelum siap dipasarkan. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut akan terbawa aliran air menuju saluran pembuangan. Material halus yang bercampur air membentuk endapan dan menyebabkan air berubah menjadi keruh. Beginilah kondisi aliran limbah yang dipenuhi sedimen. Warna air yang kecoklatan menjadi indikasi tingginya kandungan lumpur hasil pencucian pasir silika yang terus mengalir. Endapan lumpur yang terus bertambah juga berpotensi menutup ekosistem pesisir dan menurunkan kualitas lingkungan perairan dalam jangka panjang.